Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Saur, memang ide awal untuk memindahkan ibu kota karena sudah terlalu semrawut, salah satu alasannya Jakarta ini karena berhimpitan juga dengan fungsi sebagai pusat bisnis. Nah, tapi beberapa orang mengatakan, apa sih jaminannya kalau kemudian ibu kota negara dipindahkan, bahwa kemudian daerah yang menjadi ibu kota baru, katakanlah Kalimantan dan daerah-daerah sekitarnya, benar-benar akan merasakan efek ketika pemerintah pusat berkantor di situ. Ya, ada yang berpandangan seperti itu dengan menuju misalnya Canberra ya. Iya. Tapi baiklah kita berpikir bahwa semata menjadi pusat pemerintahan itu sudah bagus. Bahwa tidak usah membayangkannya dulu bahwa ada efek lain ya. Oh. Jadi sebagai murni pusat pemerintahan. Iya. Bahkan menurut saya ada pusat-pusat lain yang mesti disebar. Apa itu, Bang? Misalnya Mahkamah Agung, kenapa dia harus berada di Jakarta? Kan dia hanya memeriksa dokumen. Oke. Kenapa dia tidak dipindahkan ke kota lain? Tujuannya apa, Bang? Ya supaya tidak semua memang tersentralisasikan di Jakarta. Dan kelak pun menurut saya di dalam undang-undang yang menyebutkan lembaga baru, lembaga negara baru, jangan disebut bahwa dia berkedudukan di ibu kota. Oh. Jadi pola berpikir seperti PBB, misalnya Mahkamah Internasional ya, itu kan tidak berada di Amerika, tapi kan dia berada di Belanda. Dan yang lain berada di Paris. Itu kan contoh. Jadi kenapa kita tidak memperlakukan pemikiran yang terjadinya memang penyebaran pusat-pusat. Jadi tidak semua menumpuk. Kan selalu dikatakan begitu kan. Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Mengapa dia harus ada di Jakarta? Kenapa tidak di daerah yang lain? Itu katanya supaya selalu ada alasan untuk ke Jakarta, Bang. Supaya ketahuan begitu, mengkonsolidasikan. Ya itu kan contoh. Jadi undang-undang itu kita bikin bahwa dia berkedudukan di ibu kota. Kan begitu. Jadi kalau besok ibu kotanya pindah, jangan pula lagi pikiran seperti itu juga terbawa-bawa. Jadi kalau terjadi persebaran seperti itu, maka juga pusat-pusat pemerintahannya juga kan beredar di mana-mana. Gitu. Tapi kalau bicara rencana pemindahan ibu kota ini dan sekarang mengerucut ke Kalimantan Timur, seberapa siap sebetulnya atau seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Kalimantan Timur dimanapun nanti kota atau lokasi yang akan dipakai sebagai ibu kota baru untuk menjadi ibu kota yang baru? Karena kan bicara listrik saja misalnya, Bang, Kalimantan kan relatif masih kekurangan misalnya. Lalu kemudian bicara memang ada airport, ada seaport yang cukup bagus, tapi kan masih banyak tantangan yang harus dihadapi kalau di sana. Saya kira pertanyaan paling besar itu adalah kepemimpinan. Jadi kalau lokomotifnya bergerak cepat, kalau lokomotifnya itu berani mengambil keputusan, maka itu akan jauh lebih cepat. Tetap akan terjadi? Iya, akan lebih cepat terjadi perubahan itu, pemindahan itu. Saya kira satu kata kunci yang selalu dikemukakan Presiden Jokowi adalah tentang kecepatan. Ini adalah era kecepatan. Bukan lambat asal selamat, tetapi cepat selamat. Dia berorientasi kepada kinerja, dan untuk itu salah satu kualitas yang diperlukan itu malah kecepatan. Dan itu dia punya. Jadi dia tidak, ada perbedaan yang sangat mendasar dari presiden yang satu kepada presiden yang lain menyangkut tentang pemindahan ibu kota. Baru inilah presiden melanjutkan langkah yang konkret. Satu. Tapi kedua, dia kan juga memulainya dengan langkah yang etis. Apa itu, Bang? Dalam pidato kenegaraan kemarin, di depan sidang gabungan bersama DPRD dan DPR, dia mohon izin akan memindahkan ibu kota. Jadi di satu pihak telah terjadi politik etis, dan di lain pihak juga sudah terjadi kan berbagai persiapan yang dilakukan baik oleh Bappenas maupun oleh Menteri Pertanahan. Karena sebenarnya ide pemindahan ibu kota ini sudah lama ya, sudah lama sekali.
Bayangkan di masa Bung Karno kita belum berhadapan dengan kepadatan dan polusi Jakarta. Tapi kan pemimpin bangsa itu sudah memiliki bayangan ke depan. Di zaman SBY ini jadi wacana. Tapi sekarang di zaman Jokowi, dia menjadi aksi. Kan itu kan perbedaan yang sangat mendasar. Eksekusi ya dari dan dia memang selalu mengatakan kan, salah satu besok dia mau cari menteri itu kan menteri yang memang eksekutor sejati. Jadi era kita berdebat-debat itu perlu. Tetapi tidak cukup. Pertanyaannya begini Bang, ada beberapa hal yang mendasar. Yang pertama, kalau kita lihat berita di media Indonesia, DPR sudah minta ide ini harus dibicarakan dengan DPR. Lalu yang kedua, konon katanya ASN, aparatur sipil negara yang sekitar hampir 1 juta itu banyak yang tidak mau ikut pindah karena satu dan lain hal. Lalu yang ketiga, kalau memang kemudian jadi pindah kan kalau tidak salah akan dilaksanakan tahun 2024. Itu secara normal nanti adalah masa ujung dari pemerintahan periode kedua seorang Jokowi. Apa iya ini bakal jadi, Bang? Jadi yang menyangkut tentang pemindahan pegawai, ada contoh bagus, yaitu relokasi kantor pusat PT Timah. PT Timah? Ya, dari Jakarta kan pindah ke Bangka, ke Pangkal Pinang di Jamban, di Ruja Pak Kuntoro demi efisiensi. Dan memang barang siapa yang tidak mengikut kan masuk kepada wilayah pensiun dini. Jadi memang terjadi seleksi. Orang yang takut pada perubahan berpindah ke Kalimantan itu memilih tinggal di Jabodetabek, ya pensiun dini. Silahkan begitu ya? Ya, saya kira itu pilihan yang merdeka bagi warga negara, bagi sang pegawai. Kan? Dan mungkin juga akan terjadi seleksi demografis. Yang muda, yang berjiwa migran itu, yang berani dia berani, dia yang pergi. Ya, jadi saya kira keputusan manapun yang menyangkut kebijakan publik selalu akan berhadapan pro dan kontra. Soal apakah itu bisa tereksekusi karena nanti baru dilaksanakan tahun 2024 akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Saur, sebelum kita lanjutkan diskusi kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Elisa di Manokwari, Papua Barat. Pak Elisa, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Elisa. Bagaimana, Pak? Kalimantan representasi Indonesia sentris ini? Ya, ini satu langkah berani yang dilakukan oleh Joko Widodo. Langkah berani ya? Ya, langkah berani. Karena dari Presiden Soekarno sudah bicara untuk pindah-pindah ibu kota. Dan memang itu betul, dari Jogja dulu ketika waktu masih zaman penjajahan itu kan pindah-pindah dari Jogja, pindah sampai ke pernah di Padang, ya kan. Nah sekarang setelah itu baru Jokowi yang dan ini melihat satu hal yang betul-betul nyata. Jakarta sudah penuh dengan polusi udara yang sudah nomor 2 apa nomor 3 di dunia. Ini kan membahayakan kesehatan. Dengan demikian pindah ke Kalimantan, representasi Indonesia itulah sangat-sangat benar. Tapi ada satu PR di samping kajian-kajian yang dilakukan dan angkut lingkungan dan sebagainya. Bang Saur. Apa itu, Pak? Tadi bicara soal pegawai negeri sipil yang mau pindah atau tidak pindah. Tetapi para honorer yang selama ini kami lihat seluruh Indonesia, khususnya di Jakarta itu kan ribuan. Di semua kementerian, di semua itu. Nah, kalau pindah ke sana, kalau untuk DKI Jakarta sendiri, tapi ibu kota negara itu kan di kementerian kan banyak honorer. Nah, ini bagaimana persoalan mengatasi ini untuk para honorer kalau pindah ke sana? Kalaupun mereka ditinggalkan di Jakarta, timbullah pengangguran yang luar biasa di DKI Jakarta. Ya. Itu ya, Pak. Ini yang harus diperhatikan betul-betul, dianalisa betul-betul sebuah masalah yang nanti akan terjadi pada tahun 2024 bahkan sampai 25 tahun ke depan. Terima kasih Pak Elisa di Manokwari, Papua Barat. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Elisa ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Saur. Nah, selamat pagi Pak Iwan. Silakan, Pak. Istilah representasi itu menunjukkan dalam bahasa Indonesia itu sama dan serupa. Itu dengan apa subjek objeknya itu. Lalu yang kedua, Indonesia
Indonesia sentris. Itu memang dari sudut lokasi memang benar bahwa itu tempatnya itu, kalau daerah utara lokasinya itu daerah yang rawan konflik internasional. Kemudian ke bawah dengan sentral Jawa itu enggak jauh juga. Jadi ke timur, ke Papua, ke barat, ke Sumatera. Jadi ini memang Indonesia sentris itu mungkin kalau itu di daerah misalnya Samarinda dan atau Balikpapan daerah sana misalnya. Tapi yang jadi masalah sekarang, kenapa Bung Karno pada waktu itu memindahkan? Argumentasinya apa? Lalu mengapa kok sampai baru sekarang direalisasikan? Kemudian yang berikutnya lagi, ini pekerjaan besar karena menyangkut tentang masalah-masalah gede. Lalu mega proyek butuh waktu, proses, prestasi yang luar biasa. Dan itu butuh waktu yang panjang. Kalau itu periodenya Pak Jokowi, ya mungkin saja 5 tahun sampai gitu ya, selesai. Lalu itulah perlunya berpikir yang konseptual, sistematik, skala prioritas, operasionalistik, bahkan antisipasi. Kalau itu yang dilakukan, memang rumusnya bahwa kemajuan itu membutuhkan keberanian untuk berkorban, kemudian untuk melawan arus. Jadi orang yang berbuat seperti itu jelas dia butuh orang besar, orang berarti kuat, harus berani berkorban ya. Begitu. Baik Pak Iwan, terima kasih Pak dari Jember, Jawa Timur. Di belakang Pak Iwan ada Pak Ramlan di Medan, Sumatera Utara. Pak Ramlan, selamat pagi. Baik, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Ramlan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, bagaimana nih perpindahan ibu kota? Ya, Horas juga aman ya, gitu Horas ya. Jadi gini, saya ini kan orang awam. Saya cuma hanya memberikan satu apresiasi yang cukup setinggi-tinggi kepada Bapak Joko Widodo yang telah berani, seperti kawan-kawan tadi yang ngomong. Ya memang nggak semua orang yang kadang-kadang nggak sepaham ya dengan apa yang dilaksanakan Pak Jokowi ya. Ya, tapi itu lupakan aja Pak Jokowi. Itu mungkin orang-orang yang berpikiran yang masih, maaf cakap, masih kolot ke belakang ya. Karena saya sendiri aja orang awam telah merasakan betapa besarnya kontribusi Pak Jokowi membangun tol dari Tebing, dari Medan sampai Tebing. Saya rasakan. Kalau dulu belum terbangun tol itu, macetnya 4 jam saya berhenti di mobil. Nah itu yang pertama. Cuman yang kedua, kalau bisa nanti kota yang bakal dibuat ini dimanapun beradanya, apapun masalahnya, kalau bisa jadilah kota yang betul-betul bersih, aman, nyaman. Jangan ada investor-investor yang mungkin menanam modal di situ membangun hal-hal yang buruk seperti ya pembangunan prostitusi segala macam. Kalau bisa mulai dari awal begitu ya Pak Ramlan ya? Iya, dari awal. Nah, yang kedua, kepala daerah, gubernur, bupati harus melihat SDM dia punya apanya, kan gitu kan, supaya ya kan, jangan sampai terjadi nanti ada urbanisasi tumpang tindih. Nah, nanti orang-orang yang ekonomi yang lemah nanti itu menjadi seperti Jakarta lagi. Baik. Harus dicegah seperti itu terjadi. Pak Ramlan, terima kasih dari Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Para pemirsa kelihatannya mendukung Bang Saur, walaupun ada beberapa catatan. Tadi yang menarik adalah soal pegawai honorer. Nah ini bagaimana Bang Saur? Ya, honorer itu pindah atau tidak pindah kan memang harus diselesaikan. Masa honorer berkepanjangan, tidak ada kepastian hidup. Ya saya kira itu pekerjaan rumah yang harus segera diberesin. Mau pindah atau nggak pindah kan tetap harus diselesaikan. Kalau soal waktu Bang, tadi kan baru akan mulai dibangun katanya 2024. Itu kan di ujung dari pemerintahan Pak Jokowi. Itu pasti akan dilanjutkan tidak oleh presiden berikut? Itu pertanyaan besar. Makanya mesti dicari kekuatan keputusan negaranya ya. Di tingkat mana itu harus diambil. Apakah undang-undang? Apakah keputusan yang lebih besar bersama DPD dengan DPR. Ya itu nanti dicarilah. Tapi paling tidak menurut saya ada yang bisa dilakukan dengan langkah cepatnya Jokowi. Misalnya pindah dulu kantor presiden. Kantor presiden dulu? Iya, kantor presiden dan kantor-kantor yang berdekatan dengan presiden. Iya kan? Ya, misalnya kantor Kementerian Sekretaris Negara, kantor Kementerian Sekretaris Kabinet. Ya, kelengkapan lah ya. Yang bisa, saya kira bisa dilakukan dalam 3 tahun ini. Jadi itu dulu, ya kan misalnya, sehingga ada sebuah kepastian untuk masa depan. Yang jelas kita kan percaya bahwa sudah dilakukan apa yang disebut systematic examination, eksaminasi yang sistematis. Yang tadi disebut konsepnya dan segala macam. Sehingga yang dibayangkan kan adalah sebuah
kota baru yang cerdas. Kan itu yang sekarang dibayangkan buat kita. Benar. Kan? Dan itu bukan mustahil. Itu memang bisa kita bayangkan ada sebuah kota baru, ibu kota negara yang memang cerdas. Yeah. Jadi kita tidak pusing dengan transportasi publik, kita tidak pusing dengan ada nggak wifi, karena mungkin itu menjadi betul-betul ramah digital dan seterusnya. Sebagai warga negara, Bang, ini pertanyaan terakhir, apa yang harus kita lakukan melihat rencana pemindahan ibu kota? Ya, nomor satu, siap mental. Selalu kan alasannya pindah itu kan problem besar. Karena tantangannya, iya, belum tahu seperti apa. Karena kultur migrannya kita nggak punya. Iya. Kultur merantau itu tidak dimiliki oleh semua suku kan. Iya. Jadi kita harus menyikapinya dengan positif ya. Positif, Bang terbuka, dan ikut berani lah seperti presidennya. Baik, semoga itu bisa terjadi juga, Bang Saud Huta Barat. Terima kasih, Bang, sudah hadir di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, pemindahan ibu kota tidak berarti hanya memindahkan kantor, tapi juga banyak orang. Aspek sosial asimilasi masyarakat perlu dikaji karena minimal diperkirakan ada sekitar 800.000 aparatur sipil negara yang akan pindah. Pekerjaan besar itu butuh konsensus dan komitmen politik dari seluruh bangsa, termasuk parlemen. Sejumlah landasan hukum mutlak dibangun sehingga pemindahan ibu kota nanti tidak lantas hanya memindahkan masalah saja dari Jakarta. Kita ikuti sama-sama bagaimana prosesnya. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.